Inilah fakta Islam Nusantara sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Berdasarkan catatan Pustaka Raja Bumi Nusantara Parwa Isarga III, pada sekitar tahun 536 Masehi di tepian Sungai Musi, telah ada sebuah pelabuhan internasional. Pelabuhan ini menjadi sarana pengiriman barang berupa tanaman gaharu, rempah wangi, pala, dan kapur barus ke berbagai negara seperti Yaman, Mesir, Cina, India, Persia, dan sebagainya. Pelabuhan internasional ini merupakan sebuah wilayah otonom yang bernama Sriwijaya, dan daerah ini berada di bawah kendali Kerajaan Melayu, Sriwijaya dan utusan Rasulullah. Pada sekitar tahun 628 Masehi, penguasa Sriwijaya kedatangan utusan dari tanah Arab bernama Akasya bin Musin al-Usdi. Akasya diutus oleh Nabi akhir zaman, Muhammad Rasulullah, untuk menyampaikan dakwah Islam kepada penguasa Sriwijaya. Utusan Rasulullah ini mendapat sambutan yang baik oleh penguasa Sriwijaya ketika itu. Salah satu alasannya, Islam adalah ajaran monoteisme yang memiliki kemiripan dengan keyakinan yang dianut sebagian bangsawan Sriwijaya. Keyakinan monoteisme di Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai ajaran Braham, ajaran monodeme peninggalan Nabi Ibrahim. Keberadaan ajaran Braham pada saat itu bisa terlihat pada catatan Fasian atau Fasien sepulang dari India di era tahun ke-7 Kaisar Syi 411 Masehi. Kami tiba di sebuah negeri bernama Yapoti, Jawa dan atau Sumatera. Di negeri itu agama Braham sangat berkembang, sedangkan Buddha tidak seberapa pengaruhnya. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pendapat yang mengatakan, pada sekitar tahun 607 Masehi, telah ada kerajaan Sriwijaya, Sriboza, yang bercorak Brahmini. Untuk kemudian dakwah Islamiyah di tanah Sriwijaya ini terus berlanjut, terutama dilakukan oleh para pedagang dari Jazirah Arab. Bahkan salah seorang penguasa Sriwijaya yang bernama Sri Indrawarman diperkirakan seorang muslim yang menjalin persahabatan dengan Khalifah Islam Umar bin Abdul Aziz. Sriwijaya dan pelarian politik sebagian penduduk kerajaan Sriwijaya, jika diselusuri secara genealogi, ternyata ada yang masih terhitung kerabat kerajaan Persia. Hal ini tergambar di dalam kitab sejarah Melayu yang mengisahkan pemimpin wilayah Palembang, Demang Lebar Daun, merupakan anak cucu Raja Sulan, keturunan dari Raja Nusirwan, Adil bin Kibat Syahriar, King Anusirvan, Tejas of Persia, 531–578 Masehi. Ada dugaan keberadaan keluarga kerajaan Persia ini dikarenakan terjadinya konflik internal di Persia sepeninggal Raja Nusirwan, Adil, yang berakibat sebagian bangsawan Persia mengungsi ke kerajaan Sriwijaya. Para pelarian politik Persia ini dimanfaatkan oleh para penguasa Sriwijaya untuk dijadikan instruktur di angkatan perangnya. Bahkan dalam upaya memperkuat pasukannya, Kerajaan Sriwijaya mendirikan pangkalan militer di daerah Minanga yang berada di tepian Sungai Komering. Pada tahun 669 Masehi, Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang Srijayanaga. Sang raja dikenal seorang yang sangat berwibawa dan dengan kekuatan angkatan perangnya yang sangat terlatih. Sriwijaya mulai menaklukkan beberapa daerah di sekitarnya. Bahkan kemudian kerajaan induknya, Kerajaan Sribuja, berhasil dikuasai. Pelarian politik juga berasal dari wilayah Cina. Kedatangan mereka ini disebabkan terjadinya peristiwa pemberontakan petani-petani Muslim Cina.
terhadap kekuasaan dinasti Tang di masa pemerintahan Kaisar Haizong tahun 878 sampai 889 Masehi. Kaum muslimin banyak mati dibunuh dalam pemberontakan itu, sehingga mereka yang selamat melarikan diri ke berbagai negara, termasuk ke kota Palembang yang menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Keberadaan pelarian politik asal Persia dan Cina. Kemudian para pedagang Arab yang sekaligus juga juru dakwah Islam, serta berdirinya pusat-pusat pengajaran agama Buddha di kerajaan Sriwijaya, menunjukkan bahwa negeri ini merupakan daerah yang sangat pluralis, di mana penduduknya terdiri atas berbagai suku dan ras, serta memiliki keyakinan yang beragam. Catatan 1. Keberadaan Akasya bin Muhsin al-Usdi di Sriwijaya diperkirakan setelah perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijriah. Pada masa itu, Rasulullah memperkenalkan Islam melalui surat yang beliau kirimkan kepada para penguasa, pemimpin suku, tokoh agama Nasrani, dan lain sebagainya. 2. Pendapat yang mengatakan Akasya bin Muhsin al-Usdi di Sriwijaya pada sekitar tahun 2 Hijriah nampaknya perlu diteliti lebih mendalam lagi. Hal ini disebabkan berdasarkan fakta sejarah, pada saat tersebut kaum muslimin sedang berkonsentrasi menghadapi kaum kafir Quraisy. Jadi terasa agak aneh jika ada sahabat yang berada jauh dari kota Madinah. 3. Beberapa sahabat Rasulullah yang pernah berdakwah di Nusantara, diantaranya 1. Ali bin Abi Thalib pernah datang dan berdakwah di Garut, Cirebon, Jawa Barat, Tanah Sunda, Indonesia, tahun 625 Masehi. Perjalanan dakwahnya dilanjutkan ke dari Indonesia ke kawasan Nusantara melalui Timur Leste, Brunei Darussalam, Sulu, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kampuchea. Sumber H. Zainal Abidin Ahmad, Ilmu Politik Islam V. Sejarah Islam dan Umatnya sampai sekarang, Bulan Bintang, 1979. Habib Bahrudin Asmatkan, Kishatut Dakwah fi Arabilia, Nusantara, 1929, halaman 31. S. Ki. Fatimi, Islam Komestu Malaysia, Singapura, M. S. RI, 1963, halaman 39. 2. Ja'far bin Abi Thalib berdakwah di Jepara, Kerajaan Kalingga, Jawa Tengah, Jawa Dwipa, Indonesia, sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah. Sumber Habib Bahrudin Azmatkan, Kishatut Dakwah fi Arabilia, Nusantara, 1929, halaman 33. 3. Ubay bin Ka'ab berdakwah di Sumatera Barat, Indonesia, kemudian kembali ke Madinah sekitar tahun 626 Masehi atau 4H. Sumber Habib Bahrudin Asmatkan, Kishatut Dakwah fi Arabilia, Nusantara, 1929, halaman 35. 4. Abdullah bin Mas'ud berdakwah di Aceh Darussalam dan kembali lagi ke Madinah sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah. Sumber G. E. Gerini, Futer India and Indo-Malay Archipelago. 5. Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal dan putera-puteranya Mahmud dan Ismail berdakwah dan wafat dimakamkan di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sekitar tahun 625 Masehi atau 4 Hijriah. Sumber Habib Bahrudin Azmatkan, Kishatut Dakwah fi Arabilia, Nusantara, 1929, halaman 38. 6. Akasya bin Muhsin al-Usdi
berdakwah di Palembang, Sumatera Selatan, dan sebelum Rasulullah wafat ia kembali ke Madinah sekitar tahun 623 Masehi atau 2 Hijriah. Sumber Habib Bahrudin Asmatkan. Kisah Dakwah fi Arabilia, Nusantara, 1929, halaman 39. Pangeran Gajah Nata, Sejarah Islam Pertama di Palembang, 1986. RM. Akib Islam Pertama di Palembang, 1929. T. W. Arnold, The Preaching of Islam, 1968. 7. Salman Al-Farisi, berdakwah ke Perlak, Aceh Timur dan kembali ke Madinah sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah. Sumber Habib Bahrudin Asmatkan. Kisah Dakwah fi Arabilia, Nusantara, 1929, halaman 39. 8. Zaid ibn Haritsah, berdakwah di Kerajaan Lamuri atau Lambari, Lambaro, Lamreh, Aceh, pada tahun 35 Hijriah atau 718 Masehi. 9. Wahab bin Abi Qobahah, telah mengunjungi Riau dan menetap selama 5 tahun di sana sebelum pulang ke Madinah. Dipetik dari kitab Wali Songo dengan perkembangan Islam di Nusantara oleh Haji Abdul Halim Bahjah, terbitan Al-Kafilah Enterprise, Kelantan, 1996.